kalian harus jadi lebih baik. Karena gini, kalau kalian main-main dalam kuliah, apalagi tujuan kalian ingin menjadi suatu tenaga pengajar, nanti gimana menurut kalian kualitas dari murid kalian itu? Halo, assalamualaikum pemikir. Selamat pagi. Masih semangat hari ini? Masih semangat dalam menjalani aktivitas? Masih semangat dalam mengerjakan skripsi? Aku harap kalian masih semangat. Selamat datang di konten Bincang Mikir. Kali ini aku bakalan berbagi ke kalian bagaimana kira-kira kegiatan aku kemarin di minggu ini ya. Minggu ini merupakan minggu yang berat bagi aku, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Simak terus videonya. Jadi minggu ini itu merupakan minggu yang berat bagi aku karena di situ aku seminar proposal, kemudian di situ juga aku ada ada kegiatan untuk pengabdian dosen di Kabupaten Kuantan Singi. Tapi aku udah ada kok ngambil foto-fotonya. Nanti kalian bisa ambil atau bisa lihat bagaimana kira-kira aktivitas kalau menjadi dosen itu. Gambarannya seperti itu. Kita bakalan mengajar, mengabdi, kemudian meneliti gitu ya. Beda-beda dengan guru. Kalau guru mungkin mengajar gitu. Tapi kalau dosen itu dia ada pengabdian, ada penelitian juga. Gitu deh. Aku sambil sarapan ya. Jadi tadi malam itu jam 1 dini hari aku baru sampai lagi di kos. Jadi pulang hari kemarin, berangkat hari Jumat pagi ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, lebih tepatnya bertemu dengan peternak sapi, kerbau, dengan kambing. Kami mengadakan pengabdian tentang bagaimana caranya menciptakan atau membuat hijauan, seperti kita menanam hijauan untuk ternak mereka, pakan hijauan gitu. Terus habis itu rencananya kegiatannya juga bakalan ada tentang bagaimana cara fermentasi pakan hijauan maupun jerami biar bisa disimpan sama masyarakat sampai dengan 1 tahun. Jadi ketika hari hujan, krisis makanan untuk hewan ternak, masih ada persediaan, atau mungkin bisa jadi bakalan bisa dijual. Jadi sih. Kita cerita yang ini dulu ya. Kita cerita yang Kita cerita yang seminar aku dulu, baru nanti kita bakalan cerita tentang pengabdiannya. Ini mantap banget. Kalian harus makan mie ini. Kalau kalian cari di mana bang beli mie itu, kalian buatnya sendiri pakai kertas buat mie mahal. Jadi aku kemarin seminar proposal itu hari Rabu kalau nggak salah, hari Rabu jam 9 pagi. Nah, ketika seminar itu aku menggunakan sistem online. Nah, kalau seminar menggunakan sistem online itu kayak gimana ya? Kayak kita sedang video callan gitu sama dosen. Aku juga nggak tahu gimana ini, tapi ya udah dijalanin aja. Ternyata alhamdulillah lancar. Yang aku takutkan dan yang kalian harus perhatikan ketika seminar online adalah sinyal. Jadi sinyal ketika putus-putus, aku kemarin khawatir itu. Aku takut sinyal aku nggak bisa putus-putus. Karena kalau sinyal putus-putus nanti ya gimana? Kasian dong dia lagi sayang-sayangnya terus diputusin. Jadi kalau sinyal lagi putus-putus itu susah kita nanti nggak lancar videonya. Karena kemarin aku pakai Zoom dengan dosen. Nah terus drama ketika seminar adalah setengah jam sebelum seminar itu nggak connect. Jadi kan aku nggak punya webcam, aku belum punya webcam. Jadi kalau pakai kamera HP, pakai kamera laptop untuk seminarnya itu jadi burik ya burik, kayak game burik gitu. Jadi nggak bagus. Tapi tetap bisa gitu kan. Jadi aku mau usahakan biar caranya bagus. Ternyata ketika aku cari malamnya tuh udah bisa gitu kan. Jadi aku buat HP aku dijadikan sebagai webcam gitu kan. Android jadikan webcam. Tapi ternyata setelah
30 menit sebelumnya nggak konek-konek HP-nya gitu kan. Jadi ya udah, aku terpaksa pakai kamera laptop aja. Nanti kalau gambarnya nggak bagus, jadi malumin aja, memang kayak gitu. Tapi orangnya tetap ganteng kok. Aku tetap terlihat ganteng sih tuh. Nah jadi gitu. Jadi dramanya ketika seminar nggak konek-konek HP-nya untuk dijadikan webcam, terpaksa aku pakai kamera bawaan dari laptop yang itu apa adanya gitu kan. Nanti aku tengokkan deh video ketika seminar. Silakan Ezra untuk menyampaikan proposalnya, dan pada Bapak Ibu nanti berkas yang penilaian, saran dan segala macamnya nanti di WA-kan ke saya saja, nanti saya mengkompilasi. Makasih. Silakan Ezra dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen pembimbing beserta dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri seminar usulan penelitian saya menggunakan metode online. Nah, adapun judul penelitian yang akan saya teliti untuk S2 saya adalah analisis kepuasan dan strategi petani karet dalam memilih lembaga penyelenggara pasar lelang di Kabupaten Kuantan Singingi. Latar belakang kenapa saya memilih judul ini adalah di Provinsi Riau, komoditi subsektor perkebunan di Provinsi Riau memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Terbukti dengan ada beberapa komoditi perkebunan yang menjadi komoditi ekspor. Contohnya seperti karet, kelapa sawit, kelapa, dan berbagai komoditi perkebunan lainnya. Kemudian untuk di Provinsi Riau, kabupaten penyumbang produksi karet terbesar itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017. Karena pada tahun 2017 sesuai dengan tabel 1.2 tahun 2017 24,3% produksi karet di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi. Tetapi permasalahan petani adalah kualitas bokar dengan harga yang diterima petani itu masih rendah. Maka pada tanggal 10 Februari 2009, kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi mulai menerapkan sistem pemasaran lelang. Tetapi permasalahannya adalah ketika harga yang diterima oleh petani itu tidak sama walaupun sama-sama menggunakan sistem pemasaran lelang. Nah, kemudian kebijakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, mereka menerapkan sistem pemasaran lelang secara serentak, yaitu melalui Asosiasi Petani Karet di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, jadi kepuasan petani karet terhadap lembaga penyelenggara pasar lelang dapat dinilai berdasarkan pelayanan yang diterima oleh petani. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya bisa merumuskan masalah penelitian saya. Yang pertama, ya. Jadi, kalau aku seminar, itu ya kayak gitu kan. Maksudnya tuh cara aku berbicara, cara aku menjelaskan, kalau seminar kayak gitu kan. Dan itu kemarin dosennya biasanya ada yang bergurau-gurau seperti itu agar suasana itu tetap bisa, jangan terlalu tegang gitu kan. Nah, sama aku selalu menerapkan apa yang sudah aku sampaikan ke kalian di berbagai video aku di YouTube channel Ezra Alfata, itu semuanya aku lakukan. Misalkan kayak buat PowerPoint-nya, itu ya aku gunakan seperti ya PowerPoint yang biasa aku gunakan dan aku buatkan videonya. Nah, terus bagaimana cara mungkin yang cara berpresentasi belum aku jelaskan ya. Nanti kapan-kapan deh aku buatkan videonya. Kalian boleh komen, kalian boleh request, tapi kalian nggak boleh minta mie ini. Oh no! Ini favorit sih. Jadi gitu. Ketika seminar, aku presentasinya kayak gitu. Betul. Lanjut nonton videonya. Demikian Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan Ezra, kira-kira itulah rencana penelitiannya ke depan ya. Kalau lihat dari presentasi ini sepertinya dia sudah mempersiapkan diri dengan. Nah udah, itu tadi seminar aku. Kalau aku seminar kayak gitu, dan berikan kameranya nggak bagus, kamera laptop. Karena dulu aku beli laptop itu bukan dicari yang kameranya bagus, tapi aku cari
yang sesuai kebutuhan aku untuk bekerja. Itu jadi nggak ada mencari kamera yang bagus ketika kemarin nggak kepikiran karena bakal ada corona kayak gini. Jadi aku nggak nyari yang bagus-bagus kameranya. Lanjut kita masuk ke dalam. Bentar, ada iklan. Kalian pengen kenal pot seperti itu? Dapatkan di toko-toko terdekat. Lanjut. Nah, jadi kalau untuk di seminar, kalau seminar lagi, kalau untuk di pengabdiannya itu sebenarnya cukup ini juga sih. Kemarin tuh kan aku pergi atau berkumpul di rumah dosen itu jam 6:30 paling lambat. Dan jarak antara kos aku dengan rumah dosen itu, titik kumpulnya, itu bisa sampai 20 menit kalau tidak macet. Kalau macet gitu kan. Kalau nggak macet mungkin bisa lebih cepat. Kalau nggak macet bisa lebih cepat. Kalau macet bisa sampai 20 menit. Jadi aku malu kalau sampai aku terlambat. Jadi jam 4:30 aku udah bangun, udah siap-siap, udah mandi segalanya, udah selesai semua persiapan. Jam 5:30 lewat lah, aku udah mulai berangkat ke rumah dosen itu. Halo teman-teman, selamat pagi. Masih jam 6 pagi ya. Aku udah OTW, on the way, mau ke rumah dosen. Semoga aja nggak telat. Kalau telat aku malu banget. Karena selesai itu hari ini kami jam 2 ada jadwal bertemu sama peternak di Kabupaten Kuantan Singingi. Ini adalah kegiatan pengabdian dosen beserta Bapak Rektor Universitas Riau. Selamat malam. Ini udah jam 12 lewat. Aku baru pulang. Nah, luar biasa banget hari ini. Aku baru selesai, aku baru pulang dari pengabdian dosen tadi. Jadi hari ini cukup, ini merupakan hari yang panjang. Jam 6 pagi aku udah berangkat, pulang jam 12 malam. Ya kayak gini sih aku. Perjuangan ya. Perjuangan biar aku bisa kuliah sama biar bisa nambah-nambah pengalaman.
Jadi nggak cuma dari ijazah aja ya. Nah, semangat deh buat teman-teman semua. Pokoknya nggak harus jadi kayak orang lain, nggak harus jadi kayak orang lain. Nah, kalau kalian yang belum tahu, dosen itu dia memang kayak gitu. Ada yang apa namanya nih, dia nggak cuma mengajar tapi ada pengabdian dan penelitian. Kalau nggak salah namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya. Jadi kayak gitu. Nah, biasanya dosen itu selalu membawa mahasiswa-mahasiswa yang mau atau yang mungkin selama ini dosen-dosen tuh lihat dia bisa dibawa, akan dibawanya. Kalau kalian memiliki kesempatan seperti itu, jangan disia-siakan. Ingat ya. Jangan disia-siakan karena ya ini apa namanya, cukup memberikan apa, sebentar ya, cukup memberikan ini apa namanya, pengalaman di dalam diri kita. Karena selama ini mungkin kalian taunya hanya kuliah, dapat ijazah, wisuda. Sekarang gini loh teman-teman, ada yang salah sebenarnya gini. Kalau kalian kuliah itu sebenarnya finishnya atau endingnya itu apa gitu kan. Kalau kalian menganggap kalau wisuda adalah ending dari segala perjuangan hidup kalian menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ya sudah, selesai wisuda, ya udah tidur lagi di rumah, mau ngapain? Gitu loh. Tapi kalau kalian menganggap belajar, kuliah, menempuh pendidikan, mempertaruhkan, meluangkan waktu untuk belajar di setiap harinya ketika kuliah ataupun ketika sudah selesai, yang sebenarnya itu kalian anggap hanya sebagai batu loncatan, yang kalian anggap hanya sebagai suatu penggalian potensi diri, insya Allah kalian akan memiliki ending yang lain gitu. Oh, misalkan aku endingnya, aku bisa endingnya pengen jadi guru deh gitu, atau aku pengen jadi penyuluh deh, atau penyuluh kesehatan, atau penyuluh pertanian, atau penyuluh peternakan, terserah. Yang penting kalau kalian sudah punya ending, jadi insya Allah itu kalian memiliki semangat baru lagi gitu kan. Jadi jangan cuma endingnya hanya kuliah, wisuda, udah selesai di rumah aja tidur. Tapi semasa kalian kuliah itu tolong ditata ya. Ditata dalam arti ditata. Misalkan aku tadi ending aku adalah aku ingin menjadi seorang guru, gitu kan. Jadi ketika kuliah, awal kuliah kita sudah paham. Aku dulu gitu, aku sudah paham. Misalkan apa-apa saja nih yang dibutuhin untuk menjadi seorang guru. Oh, jadi seorang guru tuh harus bisa mentransfer ilmu yang kita punya dengan murid atau audiens kita. Jadi gitu. Berarti aku harus belajar bagaimana cara membuat orang percaya sama aku gitu kan. Hanya dengan aku berbicara orang sudah percaya, atau hanya dengan melihat muka aku orang sudah percaya gitu kan. Itu belajar. Nggak bisa kita belajar sekali dua kali. Itu belajarnya lama dan itu harus harus berkesinambungan. Itu satu. Contoh kedua lagi. Wah, dulu ketika aku sekolah, aku tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira, ternyata guru-guru selama ini tuh, misalkan guru aku dulu itu tidak memiliki alat peraga dalam penyampaian materi. Wah, berarti besok ketika aku jadi guru, aku harus bisa mempunyai alat peraga. Kalian belajar itu gitu kan. Ya, gini loh ya. Jadi kalian itu yang memiliki cita-cita sebagai guru atau sebagai tenaga pengajar, baik itu formal ataupun informal, kalian memiliki atau kalian menjadi garda terdepan bagi terciptanya generasi-generasi Indonesia yang lebih baik lagi, gitu kan.
Walaupun misalkan kalian adalah sarjana online gitu. Tapi kalian harus jadi lebih baik. Karena gini, kalau kalian main-main dalam kuliah, apalagi tujuan kalian ingin menjadi suatu tenaga pengajar, nanti gimana menurut kalian kualitas dari murid kalian gitu. Gitu sih. Semangat terus saja. Aku dulu juga kuliah modal semangat doang. Sampai sekarang malah. Terkadang sampai aku nggak mikirkan sakit dan lain sebagainya. Yang penting aku semangat terus. Aku kuliah dulu itu sebenarnya agak minder karena aku berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Kalau kalian lihat, ini karena aku belajar ya. Karena aku belajar. Kalau aku pahami indikator-indikator kemiskinan yang diterbitkan oleh baik itu BPS atau Bank Dunia, itu berarti aku termasuk orang miskin. Gitu. Satu lagi yang aku dulu minta adalah karena aku sekolah di desa. Di dalam-dalam. Satu di desa dan nggak di kota. Aku berpikir gimana cara aku nanti bersaing dengan siswa dari sekolah lain gitu. Tapi itu posisinya aku sudah keterima di universitas. Tapi aku mikir lagi gimana caranya aku nanti bisa bersaing. Sih. Tapi alhamdulillah aku orangnya mau terus belajar. Aku nggak peduli apapun. Maksudnya tuh nggak peduli kamu dari mana, kamu siapa, semalam berbuat apa, bukan gitu. Jadi aku nggak peduli kamu dari mana kamu berasal, keluarga kamu siapa, bapak kamu siapa. Tapi sekarang kita posisinya sama-sama dalam satu ruangan, kita belajar. Mungkin sama-sama kita semuanya belajar dari nol, gitu kan. Jadi aku menganggap teman-teman aku semua sama. Jadi kayak nggak ada lagi rasa seperti itu, malah lebih kayak benar-benar jadi teman banget sampai dengan sekarang gitu kan. Oke deh, sekian videonya. Mie aku udah habis. Kenikmatan di dalam menikmati mie mahal adalah ketika di kuah-kuah terakhir. Oke, kapan-kapan kita akan bahas tentang strategi produk mie mahal. Kira-kira kenapa orang lebih memilih mie mahal ini daripada mie yang 1.500-an? Pasti ada sesuatu yang Pasti ada sesuatu yang dia jual bukan dari rasanya aja. Pasti ada hal lain yang dijual. Kalian harus paham itu. Terima kasih. Untuk minggu depan akan aku buatkan lagi topik tentang sesuatu yang lebih ke dalam tugas akhir kalian. Atau tentang kuliah atau tentang materi pengajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe sih ya, jangan lupa. Kalian, aku udah capek-capek bikin video, pulang kerja aku tetap bikin video. Masa kalian nggak subscribe? Tapi insya Allah aku ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir.